kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak belasan warga sipil di kampung-kampung Nagolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu, 16 Juli 2022. Tercatat 11 warga meninggal dunia, termasuk tokoh agama. Pembantaian KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga ini menambah panjang daftar korban pembantaian KKB. Sebelumnya, Polda Papua mencatat dalam kurun 6 bulan atau dari Januari hingga Juni 2022, KKB di Papua makin beringas. Selama semester pertama 2022, dilaporkan sebanyak 44 kasus gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Dari 44 kasus tersebut, 20 orang dilaporkan tewas dan dari pihak KKB 4 orang tewas. Sebanyak 44 kasus gangguan KKB itu terdiri dari aksi penembakan, kontak tembak, penganiayaan, pembakaran dan perampasan senjata api. Sementara itu, 20 orang yang tewas di tangan KKB terdiri dari warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menekankan untuk menangani permasalahan KKB Papua, pemerintah seharusnya menerapkan pendekatan penegakan hukum untuk menghindari isu separatisme Papua dari Indonesia yang sering dibahas di media internasional dan untuk menindak KKB menggunakan undang-undang terorisme. Bahwa persoalan keamanan yang ada di Papua, maka rezim pemerintahan ini pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan militer. Ya. Nah, kenapa? Karena memang undang-undang terorisme, meskipun undang-undang terorisme kita, meskipun sering dikritisi, itu adalah undang-undang yang berbasis penegakan hukum untuk menyelesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Dev Akbarsah, menyampaikan salah satu penyebab timbulnya KKB di Papua karena adanya ketidakmerataan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemekaran dan mengesahkan daerah otoritas baru di Papua untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan mendapatkan porsi pembangunan yang sama dan merata. Ada forum untuk pelayanan dari pemerintah dan juga tempat untuk menyuarakan aspirasi politiknya ataupun juga pandangannya di daerah masing-masing. Itulah kenapa dibentuknya DOP dan juga bukan hanya untuk meredam gerakan-gerakan Papua Merdeka, tapi juga lebih kepada untuk membangun masyarakat Papua yang lebih modern ke depan. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto menilai, aksi yang dilakukan KKB Papua sudah tergolong tindakan terorisme, sehingga pemerintah beserta aparat keamanan mesti serius menangani persoalan tersebut. Didik menambahkan, pendekatan persuasif dan diplomasi yang telah dilakukan selama ini memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan KKB Papua. Namun, tindakan tegas dari pemerintah juga perlu dilakukan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat kekejaman KKB. Jadi keprihatinan bersama, dan tentu saya berharap pemerintah termasuk di dalamnya, aparat hukum maupun aparat keamanan harus serius menangani ini. Perbuatan atau kejahatan ini tidak bisa ditolerir. Ini kejahatan yang sangat serius. Silahkan negara terus mengupayakan upaya diplomasi, namun tindakan tegas juga harus dijalankan. Jangan memberikan toleransi terhadap KKB ini dengan dalih apapun. Upaya diplomasi jalan, penindakan tegas jalan, upaya hukum harus dijalankan agar semuanya juga merasa terlindungi. Didik berharap pemerintah menjadikan kasus penyerangan KKB ini sebagai agenda prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat di tanah Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.